Pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Ia terbang, penuh warna, menari di antara bunga-bunga, dan semua orang mengaguminya. Tetapi, siapa yang peduli pada belalang yang melompat di rerumputan? Bukankah mereka sama-sama makhluk hidup? Sama-sama menjalankan tugasnya di dunia ini. Begitu pula manusia. Ada yang seperti kupu-kupu, menarik, indah, membuat semua orang berhenti sejenak untuk mengaguminya. Tapi ada pula yang seperti belalang, tidak terlihat, tidak dipedulikan, meskipun mereka sama-sama bekerja keras untuk bertahan hidup. Apakah adil? Tentu jawabannya tidak. Karena di dunia ini sayangnya punya peraturan tidak tertulis, di mana jika kamu tampan atau cantik, pintu-pintu akan terbuka lebih lebar untukmu. Tapi jika wajahmu kurang menarik, maka kamu harus mengetuk lebih keras. Mungkin bahkan mendobraknya hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Mari kita bicara soal realita. Dalam dunia kerja, penelitian menunjukkan bahwa orang yang dianggap menarik punya peluang lebih besar untuk diterima. Bahkan ketika kualifikasi mereka sama. Mereka yang biasa-biasa saja pastinya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan diri mereka sendiri. Di dunia maya, fenomena ini lebih terlihat lagi. Seorang influencer dengan wajah rupawan mengunggah konten sederhana, lalu ribuan orang membanjirinya dengan pujian. Tapi, bagaimana kalau kita balik? Jika orang dengan wajah biasa melakukan hal yang sama, mungkin hanya akan mendapat cemoohan. Kenapa sih kita begitu mudah terpesona oleh apa yang dilihat di permukaan? Kenapa kita membela yang menarik, seolah penampilan fisik adalah segalanya? Mari kita mengulik kasus nyatanya. Kasus pertama adalah Isabella Guzman. Ia terdakwa atas tindakan pembunuhan terhadap ibunya, sebuah kejahatan yang sangat serius. Namun, di sosial media fokus publik bergeser dari tindakan ke wajahnya yang dianggap menarik. Komentar-komentar simpati membanjiri, bahkan ada yang menjadikannya seorang idola loh. Di sini kita melihat bagaimana penampilan bisa mengamburkan rasa keadilan. Alih-alih menilai tindakannya, masyarakat lebih terpesona oleh wajahnya. Bayangkan jika pelakunya bukan orang yang menarik secara fisik. Apakah reaksi publik akan sama? Atau malah cenderung lebih keras untuk menghukumnya? Kasus lainnya, Jeremy Mix, seorang pria yang ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal. Namun, yang menjadi perhatian masyarakat bukanlah pelanggarannya, melainkan wajahnya yang tampan. Foto maksudnya viral dan masyarakat bukannya mengkritik tindakannya, tetapi justru mengaguminya. Bahkan, setelah keluar dari penjara, ia mendapatkan karir baru sebagai model. Di sini kita melihat bagaimana masyarakat memperlakukan pelaku kejahatan secara berbeda, hanya karena penampilan mereka. Bagaimana nasib seseorang dengan kejahatan yang sama, tetapi wajahnya yang biasa saja? Apakah mereka akan mendapatkan kesempatan kedua yang sama? Ironis bukan? Kita menyamakan kecantikan dengan kebaikan, seolah-olah rupa menentukan isi hati manusia. Padahal, keadilan seharusnya buta. Ia tidak peduli pada wajah, warna kulit, atau bentuk tubuh. Tapi kenyataannya gimana? Keadilan seringkali membuka sebelah matanya untuk memihak mana yang lebih rupawan. Kita hidup dalam dunia yang menjadikan wajah sebagai mata uang sosial. Teori keadilan sosial mengatakan bahwa setiap makhluk seharusnya punya hak yang sama atas cahaya matahari. Tetapi, realitanya, kita lebih sering menyingkap tirai hanya untuk yang terlihat indah. Padahal belalang dan kupu-kupu sama-sama membantu bunga untuk berkembang.
Hanya saja kerja belalang tersembunyi di balik rerumputan. Ada sebuah hukum tak terlihat yang mengatur dunia ini. Hukum yang mengangkat mereka yang menarik dan menekan mereka yang biasa saja. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai halo effect. Sebuah ilusi di mana kecantikan membius mata dan hati kita, membuat kita lupa menilai sesuatu secara adil. Penampilan menjadi topeng yang melapisi realitas. Adilkah jika topeng itu menentukan nasib seseorang? Bayangkan dunia seperti cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Bukan hanya apa yang terlihat di luar. Di dalam teori keadilan, Rawls berbicara tentang tirai ketidaktahuan, di mana keputusan diambil tanpa mengetahui siapa yang diuntungkan. Tapi, balik lagi, dunia kita malah membuka tirai itu, membiarkan ketidakseimbangan bersinar lebih terang. Kupu-kupu mendapat pujian, sementara belalang tetap tersembunyi. Orang good looking menjadi terlalu nyaman. Mereka jarang mendapat kritik, jarang dipertanyakan. Lalu akibatnya apa? Mereka mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa dunia akan selalu baik pada mereka. Dunia akan selalu berpihak pada mereka. Bahkan mereka tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, mereka yang kurang menarik harus terus-menerus membuktikan diri mereka. Mereka harus bekerja lebih keras, menanggung lebih banyak kritik, dan seringkali merasa tidak cukup baik. Hal ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Tapi disclaimer dulu, di sini saya tidak menyalahkan orang yang good looking. Bukan salah mereka juga untuk dilahirkan dengan wajah yang menarik. Tetapi, apakah kita tidak bisa memperlakukan semua orang dengan adil? Bayangkan, sebuah dunia ini di mana kita melihat orang bukan dari penampilan, tetapi dari tindakannya. Dunia di mana belalang mendapat perhatian yang sama seperti kupu-kupu. Dunia di mana keadilan benar-benar buta, seperti yang seharusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin sebenarnya sederhana aja. Berhenti menilai buku dari sampulnya. Belajarlah melihat jauh ke dalam. Ketika ada dua orang, yang satu menarik, yang satu mungkin kurang menarik, tanyakan pada diri kalian, apakah aku adil? Apakah aku memberikan kesempatan yang sama pada mereka? Pada akhirnya, semua manusia ingin dihargai, bukan karena wajah, tapi karena siapa mereka, karena usaha mereka, karena kebaikan mereka. Jadi mari kita berubah, mulai dari diri sendiri. Lihatlah dunia dengan kedua mata terbuka, tetapi biarkan hati yang memimpin. Keadilan bukan tentang rupa, melainkan tentang cara kita memperlakukan sesama. Karena pada akhirnya kita semua, kupu-kupu, belalang, atau makhluk hidup lainnya, berhak mendapatkan sinar matahari yang sama.